Lalu yang dalam haji ini juga punya murid namanya Mbah Abdullah Gedug radhiyallahu an. Beliau yang menaklukkan, ada raja jin dulu itu yang membawahi Citarum ya sampai Saguling itu. Namanya apa itu? Raden Kalung namanya. Eyang Raden Kalung. Eyang Raden Kalung ya. Itu raja jin, suka berbentuk ular ya. Ular itu cuma badannya doang, ke atasnya manusia ya, tapi pakai mahkota kerajaan ya. Ini pakai mahkota tanpa mahkota. Ini lehernya saja ininya kata apa sebesar catang kalapa ya, tangkai kelapa bagian bawahnya itu. Kenapa kayak Raden Kalung? Karena seperti kalung di sini, seperti tembaga. Biasa manusia. Ke bawahnya, ujungnya itu kayak ikan. Itu panjangnya entah berapa panjangnya. Ya. Kenapa? Karena sering ketemu oleh kakek. Kalau kakek ziarah itu ekornya, ujungnya dilewi gajah. Ada ya. Terus ini kepalanya lagi ziarah ke yang dalam haji Abdul Manaf. Padahal dari Lewi Gajah ke situ ya kira-kira ada 150 meter lah. 150 meter. Ya, ini bukan cerita fiktif karena rawinya ini adalah ulama-ulama fiqh. Dan kuncennya kalau ingin lihat itu adalah kakaknya apa. Yang terakhir itu kuncennya, yaitu Mama Haji Sayuti. Mama Haji Sayuti itu kuncen. Jadi kalau orang yang mau lihat itu, kalau dulu orang masih sepi. Nah, kesini beliau tidak mengizinkan lagi. Sering lihat, ayahanda sering lihat, kan? Kakaknya Mama Aceng sering lihat. Tuh. Ada ulama yang terakhir ingin lihat Eyang Raden Kalung. Bener enggak nih? Ada Eyang Raden Kalung begini-begini sifatannya. Pingin lihat yang aslinya, kan? Datang ke Bojong. Sowan ke Uwa, ke kakak apa? Kata Mama Haji Sayuti, harus saum dulu. Saum, dikasih wirid dulu agar kuat. Ketika melihat nanti kuat. 40 hari saumnya. Saum 40 hari. Nah, ceritanya pas sore hari dilihat gak ada orang satupun di pinggir Citarum itu, di Lewi Gajah. Lalu bakar kemenyan, lalu dipanggil oleh Uwa tuh, Eyang, ini cucu pingin lihat, pingin tahu, ya. Langsung keluarnya itu sekaligus itu, ya, air Citarum Lewi Gajah itu seperti ombak yang sangat dahsyat sekali, pingsan seketika. Udah saum 40 hari pingsan. Ini ulama ini adalah putranya Eyang Cibaduyut, yaitu ya, Mama Ajengan Sulaiman. Mama Ajengan Sulaiman ini yang Masya Allah ya, punya cerita ini melihat ya, pingsan, udah pingsan, ya udah menghilang lagi, udah bangun, ya, pingin sekali lagi, kan?
pingin tahu, penasaran, harus puasa lagi karena belum kuat. Puasa lagi 40 hari lagi kemudian. Untuk menguatkan, doa untuk menguatkan ini. Menguatkan jiwa ketika melihat sesuatu yang dahsyat itu. Saum lagi. Begitu saum, 40 hari lagi kemudian datang lagi ke Bojong. Dah nggak ada orang, sore hari bakar lagi kemenyan, bilang lagi, eyang iya putu pingin melihat lagi, yes. Cucu pingin keluar lagi, begitu keluar lagi pingsan lagi. Pingsan lagi. Akhirnya dah begitu beliau ya siuman lagi, udah menghilang lagi, yang Raden Kalungnya ya, penasaran beliau. Sudah sok tuh, berat, penasaran. Saum lagi katanya 40 hari lagi. Saum lagi 40 hari lagi. 3 kali 40 hari. Datang lagi ke Bojong. Begitu datang lagi ke Bojong, ya, penasaran, pokoknya penasaran. Ya. Lalu dibawa lagi ke pinggir Citarum, ya, udah nggak ada orang. Lalu bakar lagi kemenyan, panggil lagi, ya, eyang, iya, cucu ingin melihat, ya, cukup keluar lagi. Begitu keluar, barulah hati itu dikasih kuat melihat biasa, ya, melihat biasa dengan jelas, ya, bagaimana wujud Raden Kalung itu. Jadi cerita Raden Kalung itu bukan fiktif, bukan, ya. Cuma sayangnya sekarang ada di YouTube tuh, ya. Ini nggak bener tuh, ya, menceritakan tentang yang Raden Kalung itu nggak bener itu. Yang di YouTube itu pernah Buya lihat di YouTube, ya, tentang yang Raden Kalung. Dia Mahmud itu orang-orang nggak, jangan dipercaya itu kan. Riwayatnya nggak bener itu. Ada yang kesurupan segala macam, enggak. Ini memang betul-betul. Cuma beliau Raja Jin yang menjadi murid Eyang Dalam Haji Abdul Manaf Mahmud, ditaklukkannya oleh Mbah Abdullah Gedug. Asalnya mengganggu Eyang Dalam Haji karena beliau uzlah ke situ, ke tempat itu, ketika sama-sama bersaudara, ya, di di Mataram, diangkat oleh Belanda jadi dalem. Tapi nggak mau, ya. Tapi nggak mau kelihatan bahwa beliau-beliau ini nggak mau diangkat jadi dalem oleh pemerintah Belanda. Ya, pemerintah Belanda itu mengangkat dalem itu apa? Ditanyakan kepada apa? Bahwa dalem itu adalah pangkat yang asal muasalnya itu karena dianggap oleh bangsa Belanda itu ini orang-orang yang dalam keilmuannya. Makanya yang jadi dalam itu para wali, yang punya karamah semuanya, yang jadi dalam-dalam di Bandung, di Tasik, ya, dulu itu kan, dalam-dalam Bandung dulu itu, karena asal muasalnya itu. Tapi yang Dalam Haji Abdul Manaf Mahmud dan saudara-saudara beliau, rekan-rekan beliau saat itu nggak mau menjadi dalam, ya, tapi juga tidak boleh dianggap berontak. Akhirnya begitu pengesahan, ya, jadi dalam di Mataram, ya, berdoa semua, ya, berdoa kepada Allah, minta agar didatangkan hujan dan angin, ya, yang luar biasa, yang menyapu tempat tersebut. Akhirnya datang hujan angin, datang geledek yang tidak berhenti. Akhirnya disapu itu, pada kabur semuanya, ya. Ini orang-orang yang mau
apa memberikan pangkat kedalamannya juga saat itu mau upacara resmi itu akhirnya kabur semuanya. Nah, saat itulah Eyang dalam haji dan saudara-saudaranya yang diangkat jadi dalam itu lolos, kabur. Ya, pada ngumpet yang ke sana, yang ke sini, macam-macam ngumpetnya, termasuk yang dalam haji Abdul Manaf Mahmud ke Mahmud. Ngumpetnya, ya, kabur demi menyelamatkan agama. Ya. Nah, begitu masuk Mahmud, dulu itu Citarum itu katanya bening, ya, bersih, ya, nggak ada tanah, nggak ada kotor, nggak ada. Nah, begitu yang dalam uzlah di situ ada yang ganggu karena ini terasa mungkin oleh mereka itu panas, ya, wiridnya yang dalam begitu masuk daerah angker. Ternyata itu adalah tempat raja jin juga di situ. Nah, akhirnya sering ganggu, lagi wirid ganggu. Yang dalam itu suatu hari beliau lagi marah sama muridnya, yaitu sama Mbah Abdullah Gedug. Mahmud itu lagi marah, nggak bertanya, itu kan, nggak ngomong, nggak, ya, dibiarkan gitu, didiamkan oleh yang dalam itu. Mbah Abdullah itu beliau merasa sedih karena gurunya marah kepada beliau, dia nggak mau bicara sama beliau, merasa sedih beliau. Dan beberapa hari pas kejadian itu, ya, nih Mahraden Kalung mengganggu. Akhirnya yang dalam mendatangi rumahnya Mbah Abdullah. Mbah Abdullah itu murid yang dalam yang dididik berbagai keilmuan untuk menjadi panglima perang dulunya itu, sehingga doanya mustajab, kesaktiannya luar biasa. Mbah Abdullah Gedug itu. Kata yang dalam begitu datang ke rumahnya, ada istrinya doang. Kemana suami kamu? Lagi nggak ada. Bilangin, yang memanggilnya. Pulang lagi Eyang. Begitu pulang, istrinya cerita kepada suaminya, girang Mbah Abdullah Gedug, karena kan berhari-hari tidak ditanya oleh guru. Girang, akhirnya lari menghadap ke sang guru agung, ya. Nah, begitu menghadap, ada apa, ya? Eyang, kata Eyang, itu ada yang ganggu saya, ya, ganggu Eyang, kalau lagi wirid dia ganggu, tangkep, katanya, tangkep. Akhirnya asar ceritanya, turun ke Citarum, Eyang Mbah Abdullah Gedug itu mau wudu, begitu mau wudu ditangkep, tangannya ditarik oleh Eyang Raden Kalung, tarik, ditarik lagi, ya, dengan kesaktiannya begitu narik lagi, itu ular sepanjangnya akhirnya ngapung tuh, terangkat itu ke daratan. Tadinya mau ditarik, mau ditenggelamkan, ini akhirnya itu yang terangkat semuanya, badannya itu semuanya. Akhirnya kelahi dari ba'da asar sampai subuh, dari ba'da asar sampai subuh, mengerahkan segala keilmuannya itu Raja Jin itu, dilayani terus sama Mbah Abdullah Gedug. Taluk akhirnya, habis semua keilmuannya. Taluk, udah taluk, dibawalah ke sang guru bahwa musuh sudah dapat. Lalu ditanya oleh yang dalam haji, kamu mau apa? Sedangkan akhirnya dia mau berguru, ya, berguru, berkhidmah kepada yang dalam. Nah, lalu
Pernah ada kalimat yang diucapkan. Jadi kalau ada anak cucu engkau yang ya, minta pertolongan di Citarum kan, di batas wilayah kekuasaannya itu, katanya itu dari Dayuh Kolot itu sampai Saguling ya. Panggillah saya kalau ada anak cucu pingin ketemu, pingin tahu, panggillah saya ya. Ada ucapan beliau.